Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Riki, di pelajaran IPA. Sekarang kalian sudah kelas 9 ya. Oke, tak terasa sebentar lagi kalian akan lulus dari jenjang MTS ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA. Ada 10 materi IPA di kelas 9 yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang keempat yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 5 materi ini berada di semester 1. Dan untuk 5 materi selanjutnya berada di semester 2. Ada kemagnetan dan pemanfaatannya. Setelah itu ada bioteknologi, ada partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Selanjutnya ada tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu teknologi ramah lingkungan. Nah, ini yang terakhir nih. Terlihat. Selanjutnya bab pertama. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab pertama. Bab pertama ya, di atas sendiri itu judulnya, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama itu kompetensi dasar 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan dan kesehatan reproduksi. Nah, ini yang nomor selanjutnya itu menyajikan hasil penelusuran dan sebagainya tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang materinya. Materi yang pertama yaitu pembelahan sel. Oke, pembelahan sel. Jadi sel terbelah. Yang kedua yaitu ada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Dan yang ketiga yaitu ada penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Ini ada 3 materi pada bab pertama ini. Nah, untuk pembelahan sel sendiri, kalian kan sudah tahu nih, tidak asing dengan namanya sel. Ada pembelahan juga tidak asing. Dibelah sudah pasti terpisah, entah menjadi 2, bagi 5 gitu. Nah, kita lihat. Semua tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel. Tangan kita ini ada selnya ini. Nah, minimal ada 1 sel di makhluk hidup tersebut. Yang kedua, sel merupakan bagian terkecil pada setiap makhluk hidup nih. Bagian terkecil merupakan. Ini mata pelajaran kelas 7. Nah, selanjutnya dari sel kita akan bisa menjadi jaringan. Nah, dari jaringan ini kita jadi organ. Setelah jadi organ, sistem organ dan organisme. Dengan kata lain, sel akan membentuk jaringan, misalnya jaringan kulit. Setelah itu jaringan kulit ini akan membentuk suatu organ, misalnya tangan, ya. Dan sistem organ, misalnya tangan, kaki. Jadi selanjutnya untuk organisme ya kita sendiri, manusia ya. Selanjutnya untuk pembelahan sel sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Jadi pembelahan sel itu sangat penting. Menurut teori sel itu berasal dari sel-sel yang ada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada sel, tentunya sampai ke depannya itu pasti ada sel yang baru yang muncul. Pembelahan sel ini dibedakan menjadi 2 nih ya. Ada meiosis dan ada mitosis. Nah, kalau Bapak menuliskan 1 mitosis dan 2 pembelahan meiosis. Nah, kita akan belajar tentang pembelahan yang mitosis terlebih dahulu. Nah, pembelahan mitosis. Pembelahan ini memiliki ciri-ciri yang mudah dilihat. Jadi dari gambar. Nah, ini gambarnya ini. Ada membran inti, ada kromosom, ya kan? Ada membran inti, ada kromosom, ada kromatid dan sebagainya. Intinya pada pembelahan mitosis itu
lihat itu yang paling atas sendiri itu kan selnya satu nih. Nah, ada tahap-tahapnya. Itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Biasa bisa kita singkat jadi PMAT atau PROMAT. PROMAT ya, bukan PROMAT ya, PROMAT ini. Profase, metafase, anafase, dan telofase. PROMAT. Nah, mitosis kita lihat dari gambar itu gampang sebenarnya. Dari yang mulanya satu sel, dia jadi dua sel nih. Yang paling bawah itu kan dua. Jadi pembelahannya terjadi dua. Jadi dari satu terbelah menjadi dua. Nah, kita lihat ada kromosom. Kromosom itu terdiri dari dua kromatid saudara atau dua hal yang sama. Kita lihat, kita perbesar gambarnya coba. Nah, ini kita lihat perbesarannya nih ya. Profase itu membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, membran inti. Jadi membrannya itu sudah mulai berkontraksi gitu ya. Kromosom memadat dan menebal. Nah, ini yang merah sama biru itu kromosomnya. Nah, gelindong-gelindong atau yang itu garis-garis gini tuh, yang di situ itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri ketika dia akan membelah. Jadi ada garis-garisnya seperti ini. Setelah dia akan membelah ini, kita masuk ke tahap metafase. Tahap metafase itu merupakan kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Berjejer ya, jejer. Yang tadinya kromosomnya ada di sini, setelah ketika masuk ke tahap metafase, kromosomnya jadi berjejer. Nah, apa itu garis-garis gelindongnya sudah terlihat tuh. Dari atas sendiri tuh sampai bawah itu kan terlihat. Nah, di sini sudah ada sentriol. Nah, ada yang namanya itu bidang pembelahan. Jadi membelahnya di tengah bidang pembelahan. Ini ada profase dan metafase. Nah, selanjutnya nanti akan ada tahap metafase. Kita lihat tahap metafase. Oke. Tadi metafase. Nah, selanjutnya ini tahap anafase. Anafase itu yang tadinya kromatidnya itu berjejer di daerah pembelahan ya, namanya daerah pembelahan. Nah, sekarang ternyata kromatidnya itu berpisah. Jadi yang tadi yang seperti ini terus berpisah. Dan kita lihat gambarnya berpisah menuju ke masing-masing ya, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Nah, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Satu kanan, satu kiri. Selanjutnya, pada akhir anafase, dua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kromosomnya sama nih. Kalau yang kanan 4, yang kiri juga 4. Selanjutnya, untuk tahap telofase, ingat telo nyari dewi. Membran inti mulai bergabung. Membran inti itu yang tadi tuh. Selanjutnya, kromosom mulai merenggang. Tadi kan kromosomnya seperti ini. Setelah pas masuk tahap telofase, kromosomnya jadi merenggang. Nah, sudah mulai terlihat itu perpisahan antara keduanya. Kan yang tadinya seperti ini terus terpisah. Akhirnya nanti pada pembelahan mitosis ini hasil dari pembelahannya itu dua sel. Jadi yang dari satu sel menjadi dua sel. Nah, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki karakter yang sama dengan sel induknya. Induknya bagus, ya gue selnya bagus, contohnya. Yang kedua, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. D itu 2.
Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Nek N itu kromosom, jumlah kromosomnya. Nek kromosomnya 5, berarti 2 kali 5 nanti. Kromosomnya 5 membelah. Jadi kan nanti hasilnya 10, makanya 2 dikali 5, 10. Tahapnya itu ada 4 tadi, sudah Bapak sebutkan. Nah, pembelahan sel ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Contohnya, misalnya di jari atau di kulit. Itu contohnya. Selanjutnya, untuk pembelahan meiosis. Meiosis. Tadi mito, sekarang mei. Mito dan mei. Kita lihat bedanya. Jadi kita sebelum lihat perbedaannya, kita cermati gambarnya terlebih dahulu nih. Nah, ini gambarnya sudah keluar nih. Wah, di sini tahapnya lebih banyak, ya kan? Lebih banyak itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 tahap di situ. Untuk yang meiosis ini ada 2 tahap. Tahap PEMAT 1 dan tahap PEMAT 2. Atau PROMAT 1, mohon maaf, PROMAT 1 atau PROMAT 2. Kita lihat yang kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Oke. Kita lihat nih. Gambarnya panjang sekali kan. Ada 8 gambar di situ. Oke, kita lanjutkan ke profase 1 ya coba ya. Oke. Fase 1. Fase 1. Nih. Membran inti ya, sebenarnya hampir sama seperti yang mitosis. Tapi nanti akan perbedaannya itu pada hasilnya ya. Intinya kan sama tuh. Berjejer, terus nanti terpisah gitu kan. Nah, selanjutnya ini coba nanti kalian pahami sendiri maksudnya seperti apa. Nah, ini fase 2 nih. Fase 2. Khusus di fase 2 ini mirip seperti yang mitosis. Tetapi bedanya untuk meiosis ada pembelahannya itu 2 kali. Kalau sudah terbelah, yang belahannya tadi membelah lagi. Nah, itu intinya tuh seperti itu. Nah, sekarang nih, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid yang berasal dari sel induk diploid. Nah, sel induknya diploid tadi. Sel haploid adalah sel yang kromosomnya tidak berpasangan. Nah, kita lihat nanti gambarnya. Nah, tidak berpasangan itu, ada yang tidak berpasangan. Selanjutnya untuk pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat nih ya, 2 tingkat, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, tahap meiosis yang pertama yaitu ada tahap profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Selanjutnya untuk yang tahap kedua nih ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan juga telofase 2. Nah, pembelahan ini hanya terjadi pada sel kelamin. Oke, terjadi pada sel kelamin, jadi sel telur. Oke, yang kalau yang mitosis kan pada sel tubuh, sel somatik. Nah, yang meiosis itu pada sel kelamin. Nah, kita lihat perbedaannya ini nanti akan muncul gambar di sini. Wah, belum muncul ternyata. Nah, pembelahan mitosis. Gambarnya, muncul gambarnya. Wah, nggak muncul gambarnya. Wah, ternyata tulisan dulu yang muncul. Pembelahan meiosis. Kita lihat kapankah muncul gambarnya. Kita nanti akan lihat perbedaannya antara 2 gambar tersebut. Nah, akhirnya muncul juga ini pembelahan mitosis. Kita lihat tahap-tahapnya ada 4 tadi ya. Dari yang 1 sel menjadi 2 sel. Nah, sedangkan untuk yang meiosis dari yang 1 sel menjadi 4 sel. Namun memiliki ciri-ciri yang berbeda. Gitu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bisa melalui WA saya atau melalui kolom komentar. Selamat belajar.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.